Wa syukra lillah. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun juga yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa menolongnya untuk memberikan dia petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah termasuk orang-orang yang rugi. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanyalah Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan tidak ada nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu akan kebahagiaan akhirat, tetapi jangan sekali-kali melupakan nasibmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan sekali-kali berbuat kerusakan di bumi ini, karena sesungguhnya Allah sangat membenci, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa berkelanjutan, berkesinambungan. Amal yang senantiasa terus menerus dilakukan, walaupun amal tersebut hanya sedikit. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para asatiz wal asatidah, ketua DKM, Pak Imam, seluruh jajaran pengurus, seluruh jamaah, hadirin dan hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada subuh yang penuh berkah ini. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu dan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikan sementara, matikan sebentar.
Nah, ini dalam Islam dikenal dengan mati kecil, yaitu tidur. Tidur pun walaupun mati kecil, ada yang langsung jadi mati besar. Nah, tidur tak bangun-bangun sampai meninggal dunia. Nah, bagaimana caranya agar kita hidup di dunia ini, mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khatimah. Ya. Jangan sampai ketika sebelum tidur, ketika mau tidur tidak baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mau tidur tidak berwudu, ya. Karena kita tidak tahu Allah menghidupkan kita kembali atau tidak. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah, ketika mau mati kecil itu, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca doa, ya, berwudu dulu, kemudian baca doa. Insya Allah Allah akan jaga kita. Ya, kalau Allah masih tambahkan umur kita, berarti Allah akan bangunkan kita. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini Allah masih berikan kesempatan untuk hidup kembali. Ya. Hidup kembali di dunia ini yang tidak tahu kapan juga kita akan mengakhirinya. Nah, itu siklus kehidupan manusia, begitu aja terus. Mulai kita ditiupkan ruh, mulai ruh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kapan. Allah ciptakan ruh, arwah, semuanya itu sejak zaman azali, tidak ada yang tahu kapan, dan Allah tempatkan itu di alam ruh. Ya. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Di dalam kandungan ibu kita berusia 4 bulan. Allah tiupkan ruh, Allah tetapkan 4 hal. Allah tetapkan batas waktu hidup di dunia ini, ajal namanya. Allah tetapkan rezeki, ya, yang bisa dengan rezeki itu kita hidup di dunia ini. Ya. Kemudian Allah tetapkan amal baik dan buruk kita, takdir juga baik dan buruk juga Allah tetapkan. Ya. Baru kita nongol ke dunia ini. Ya. Nah, hidup di dunia ini ada yang masih kecil meninggal dunia. Ya, masih bayi meninggal dunia, baru lahir meninggal, bahkan tak sempat hidup pun ada. Ya, sudah meninggal di dalam kandungan. Ya, ada yang meninggal masih kecil, ada yang meninggal ketika remaja, ada yang meninggal ketika dewasa, apalagi sudah lanjut usia. Ya, saya selalu menganalogikan seperti buah kelapa. Orang tua-tua kita selalu bilang begitu. Buah kelapa itu putiknya jatuh dia. Dia jadi buah kecil begini jatuh. Dia jadi buah sedang jatuh. Dia jadi kelapa muda yang biasa kita minum airnya sedap itu, jatuh juga dia. Apalagi sudah jadi kelapa tua. Jatuh sama selodang-selodangnya, sama pelepah-pelepah kelapanya. Bahkan apa namanya? Batang kelapanya pun bisa tumbang. Nah, manusia juga seperti itu. Ya, karena kita tak tahu tadi kapan Allah akan cabut nyawa kita. Saya selalu juga menyampaikan, ternyata dalam riwayat Ibnu Abbas, malaikat maut itu setiap hari minimal 70 kali dia lewat depan kita. Malaikat maut Israel. Setiap hari lewat depan kita 70 kali. Cuma kita belum masuk dalam list saja. Kenapa? Karena kalau sudah masuk dalam list, berarti sudah diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi Al-Haytami. Ada dua itu Ibnu Hajar.
Disebutkan di sana. Ya. Malaikat maut itu mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa itu atas perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan. Kalau tak diperintahkan oleh Allah, maka dia tidak akan mencabut nyawa seseorang. Nyawa makhluk Allah. Bahkan semut pun yang mencabut nyawanya adalah nyamuk, yang mencabut nyawanya adalah malaikat maut. Arti banyak sekali ya, disebutkan di dalam kitab Al-Fatwa Al-Hadithiyah itu memang malaikat maut itu banyak, bukan satu. Nah, kenapa? Karena sekarang hari ini di waktu yang sama di Pulau Batam meninggal, di waktu yang sama saja di Pulau Batam meninggalnya pun banyak, di jam yang sama, di titik yang sama. Apalagi di luar sana, di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, banyak Allah ciptakan malaikat maut itu. Hanya namanya malaikat Israel. Begitu juga malaikat-malaikat yang lainnya. Ya. Malaikat itu kan tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW naik ke atas langit, ketika Mi'raj, naik ke atas langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat para malaikat-malaikat melakukan tawaf. Dan itu porosnya langit, Baitul Ma'mur. Dia sejajar dengan porosnya bumi, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Ka'bah, yang ada Ka'bah. Itu porosnya bumi. Nah, maka kita melakukan tawaf itu di porosnya bumi itu. Nah, kenapa kita tawaf melawan arah jarum jam? Nah, itu ada hikmahnya semua. Begitu juga ketika malaikat melakukan tawaf di atas langit. Dan Nabi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, itu ada segerombolan malaikat masuk. Tapi Nabi Muhammad tak tahu waktu itu, bunyi bus gitu ya. Nah, dalam hadis Mi'raj yang panjang disebutkan. Ya, Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa? Kata Nabi Ibrahim, mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70.000. Setiap hari melakukan tawaf dan tidak kembali lagi setelah itu. Nah, keesokan harinya 70.000 lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sejak diciptakannya Baitul Ma'mur. Berapa banyak itu malaikat Allah ciptakan. Kalau manusia berkembangnya sekarang mulai dari zaman Nabi Adam, ya, berapa miliar saja. Ya, sekarang kalau tak salah saya di sensus penduduk dunia itu udah 7 miliar lebih ya. 7 miliar lebih penduduk bumi. Ya, kita termasuk di dalamnya ini di Indonesia 283 kalau tak salah sekarang. 283 juta penduduk Indonesia. Dan ini lagi 85%-nya muslim. Nah, menjadikan Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Karena kalau negara tetangga cuma 30 juta lebih aja penduduknya. Malaysia, apalagi Singapura cuma 5 juta, 4 juta, 5 juta. Ya, penduduk muslimnya pun di Malaysia cuma berapa? Ya, dia 60% dari penduduknya itu muslim Malaysia. Arab Saudi pun juga begitu. Ya, 30-40 juta juga. Hanya luas saja negaranya, tapi penduduknya tak banyak. Bahkan ada namanya Rub'ul Khali. 1/4 negara Arab Saudi itu kosong. Tak ada yang berani tinggal di situ karena padang pasir yang dengan gunung-gunung pasir yang selalu berpindah-pindah itu karena tiup angin. Itu namanya Rub'ul Khali. Tak banyak. Turki pun sama. Turki ya beratusan juta tapi masih di bawah Indonesia. Jadi Indonesia negara penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, kita bangga menjadi negara muslim berpenduduk terbesar di dunia, tapi ini ada tapinya. Tapi orang yang mengamalkan ajaran Islam itu, na'udzubillah, memang bisa dilihat dari
tingkat literasi Indonesia, orang yang suka belajar. Belajar itu kan mulainya dari membaca. Nah, Indonesia ini terkenal dengan literasi yang paling rendah. Tingkat literasinya 0,01. Artinya 1000 orang banding 1. 1000 orang itu yang mau belajar itu 1 orang aja yang semangat mau baca. Maka tingkat pemahaman Islam di Indonesia itu rendah sekali. Ya. Mohon maaf, ada yang melakukan penelitian itu di bawah 10%. Naudzubillah. Jadi 85% itu dari 285 juta itu penduduk Indonesia, sekitar 235 jutaan. 235 juta itu tingkat pemahaman Islamnya itu di bawah 10%. Karena tingkat keilmuannya rendah, karena tak mau baca, tak mau belajar. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak kita, coba lihat aja. Mana ada yang membaca? Kalau ngelihat handphone iya, tapi yang dilihat kan cuma video. Berlama-lama sanggup hanya melihat video yang tak jelas. Nah, kita harus wajib nih mengawasi anak-anak kita, generasi penerus kita. Saya ngajar di kampus juga, di Ibnu Sina. Anak-anak mahasiswa itu, ini udah mahasiswa ya. Saya suruh beli buku. Ya, saya mengajar kepemimpinan Islam karena apa? Universitas Ibnu Sina, jadi ada mata kuliahnya sejarah Ibnu Sina, tapi ketokohan Ibnu Sina itu. Nah, saya mengajar itu, saya mengajar filsafat. Nah, ketika kita suruh beli buku, itu tak ada yang mau beli satu. Nah, apalagi mau bacanya, beli saja tuh lagi. Artinya kemauan untuk membeli buku, padahal sekarang mudah beli buku apa namanya elektronik book itu PDF dan murah, 7.000, 8.000 harga 10.000, itu pun tak mau beli. Kita kasih link pun tak mau, bayangkan. Sebegitunya. Ini mahasiswa, potret mahasiswa, fenomena mahasiswa yang ada di Indonesia. Khususnya kita di sini, ya, kita di Pulau Batam gitu ya. Maka bagaimana tingkat pemahaman Islam khususnya orang-orang Indonesia yang mengaku bangga dengan banyaknya ramainya penduduk Muslim yang ada di Indonesia ini, naudzubillah. Nah, maka paling tidak yang harus kita lakukan adalah pertama, dan ini menjadi syarat utama, untuk kita mendapatkan tiket bertemu dengan Allah di surga bersama-sama Rasulullah SAW masuk ke surga, yaitu pertama menuntut ilmu. Kalau tak, kenapa Nabi SAW mewajibkan menuntut ilmu itu untuk setiap individu, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Faridah di sini fardu ain itu. Artinya setiap individu wajib menuntut ilmu itu, belajar. Dan bahkan Islam sudah mengatur sejak awal 15 abad yang lalu, cara belajar yang pertama sekali adalah membaca. Indonesia tingkat literasinya 0,01. Bayangkan. Mau dibandingkan dengan negara tetangga kita, negara maju sudah. Wah, itu sudah jauh sekali. Sama Malaysia kalah. Vietnam kalah kita sama Vietnam. Ini Indonesia. Ya. Jadi macam mana kalau kita mau tahu tentang Islam tapi tak mau belajar, tak mau baca? Ya. Berbeda dengan kita datang mendengarkan sekarang nih, dengar saya ceramah, dengar saya ngisi tausiah, sama dengan kita membaca, itu beda, Pak.
dia masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam akal kita, masuk ke dalam hati kita, itu lebih lagi daripada kita membaca, daripada kita mendengar. Maka saya selalu bilang, sama juga ketika saya kasih tugas sama anak-anak. Ini banyak cerita mahasiswa berarti. Mohon maaf. Nah, karena memang fenomena itu yang ada, yang saya dapati, yang saya temui. Saya kasih tugas individu kalau kepada mahasiswa, sebelum-sebelumnya tapi, sebelum COVID. Ya. Sebelum COVID, kalau saya kasih tugas individu, itu banyak yang sama tugasnya. Kenapa? Karena mereka copy paste. Ambil dari, dia buka internet, dia ambil dari ini, dia buka Google, dia cari, dia lihat. Kalau sekarang ini kan udah mulai ada chat GPT apa semuanya, AI ya, lebih mudah lagi, lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya. Mereka ambil, mereka copy paste, mereka taruh di kertas, di print, ya, mereka taruh di ini Word, kemudian mereka print, dan banyak yang sama. Satu kelas itu mungkin bisa lebih 50% itu sama, karena mereka hanya comot-comot aja, ambil sini. Sekarang saya suruh menulis. Walaupun dia copy paste, ya, diambil itu, tapi dia tulis, lebih paham lagi. Artinya masuk dia ke dalam. Ketika itu kan dia membaca tuh. Jadi saya, walaupun satu halaman kertas, HPS atau polio, tetapi ditulis tangan, tulis tangan. Nah, bukan diketik, bukan copy paste. Kalau ketik itu pasti copy paste lah. Copy paste. Jadi tulis tangan. Ketika dia menulis, dia pasti membaca. Nanti ketika dia serahkan tugas itu, kita tanya, dia paham, dia tahu. Tapi kalau copy paste, tak ada satupun yang tahu. Yang luar biasa lagi, dulu tapi ceritanya, bukan sekarang. Ya, sebelum COVID yang saya cerita. Kata pengantarnya pun sama. Namanya ada yang sama sampai 3-4 orang. Tak sempat lagi dia merubah nama di kata pengantarnya itu. Naudzubillah. Inilah potret mahasiswa zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita memang susah kalau mau kuliah, mau belajar kan, memang perlu ada pengorbanan. Ya. Sekarang ya begitulah. Sekarang, maka saya selalu tegaskan kepada mahasiswa, baca. Kalau tidak membaca, tidak akan mendapatkan ilmu tadi. Ya. Kalau hanya mendengar, orang tua kita dari dulu udah bilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yakin, setelah selesai tausiah ini, yang bapak-bapak bisa, ketika saya tanya nanti terakhir, yang masuk mungkin paling 2-3 saja. Yang lainnya tak tahu, tak kemana-mana pergi. Ya memang manusia begitu. Memang harus kita baca, masuk ke dalam akal pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Insya Allah baru bisa kita mengamalkan ilmu. Nah ini tugas kita masing-masing. Kita punya anak, kita punya cucu, tak punya ilmu tentang agamanya, ya, maka wajib menuntut ilmu itu fardu ain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, itu tadi balik siklus kehidupan kita tadi itu sampai kita meninggal dunia. Nah, selama kita hidup di dunia ini, ini yang paling penting. Selama kita hidup ini, inilah tugas kita. Bagaimana cara kita beli tiket yang direct, langsung. Nah, jangan salah beli tiket, saya selalu bilang begitu. Supaya mau masuk surga, harus beli tiket yang betul. Jangan transit. Kita tak mau tiket transit. Kalau tiket transit itu berarti dia masuk dulu ke neraka. Sudah dibakar dulu, baru transitnya transit yang tak sedap masalahnya. Tapi memang semua perjalanan, pengalaman pergi kemana-mana, jauh-jauh sampai 9-10 jam naik pesawat, kalau dia transit dulu,
Tapi kalau langsung, alhamdulillah, senang. Kalau kita pergi umrah juga tuh, transit pergi ke Qatar, pergi ke Istanbul, baru pergi ke Madinah, baru. Wah, itu capek sekali. Kalau orang kalau mau pergi umrah dia cari tanya, itu langsung nggak perjalanan? Tak ada mau singgah-singgah lagi. Ya kan? Orang anak muda ya suka, dia mungkin sambil begitu ini dunia ini langsung direct. Nah, jangan salah beli tiket, tak usah transit ya, karena capek. Nah, bagaimana caranya? Sudah lama kita hidup nih. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun lebih, mungkin ada yang sudah 70 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 40 tahun, 50 tahun, ya, kesempatan untuk mendapatkan tiket pertama sekali untuk mendapatkan tiket direct ke surga itu taubat. Taubat. Kalau sudah 40 tahun ke atas masih belum bertaubat lagi, kata para ulama, itu susah untuk mendapatkan tiket terakhirnya husnul khatimah. Susah. Ya, maka alhamdulillah kalau kita sudah taubat, nah, itu tiket juga. Istiqomah itu konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Sekarang kita melakukan sholat subuh tadi. Nah, ini amal soleh yang kita lakukan untuk kita kumpulkan terus pahala yang kita dapatkan ini, itu juga termasuk tiket untuk langsung. Nah, bagaimana caranya? Sholat subuh itu terus kita lakukan sampai akhir hayat. Nah, itu namanya istiqomah, konsisten. Nah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tapi dengan segala konsekuensinya. Artinya segala konsekuensinya itu dia menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Maka di akhir hayatnya Allah akan kirim malaikat-malaikat. Nah, bukan satu malaikat tapi malaikat-malaikat banyak. Allah akan kirim malaikat-malaikat. Tujuannya apa? Untuk menghibur. Nah, sebelum malaikat maut datang. Malaikat maut datang. Tujuannya untuk menghibur kita. Allah takhafu. Jangan takut sama kematian. Karena manusia pasti akan lewat pintu kematian itu. Kata Abul Atahiyah, penyair Arab jahiliyah, dia bilang, al-mautu babun, kematian itu adalah pintu, wa kullun dakhilu, semua pasti akan melewati pintu itu, tak bisa tidak ya. Semua pintu. Jangan takut sama malaikat maut. Nah, malaikat sama juga dengan kita, makhluk Subhanahu wa ta'ala ya. Manusia ini kalau kita konsisten, kita istiqamah, mengutamakan akal dan hati saja, insya Allah kita akan menjadi makhluk yang mulia, bahkan bisa melebihi dari malaikat, sama minimal dengan malaikat, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, kenapa? Karena memang Allah sudah muliakan anak cucu Adam ini, walaqad karramna bani Adam. Nah, tetapi manusia itu sendiri yang ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Tersungkur dia masuk. Kenapa? Karena ulah dia sendiri. Karena dia mengutamakan nafsu syahwatnya ketimbang akal dan hatinya. Kalau dia mengutamakan nafsu syahwatnya, maka dia akan sama dengan binatang. Binatang yang punya nafsu tak punya akal. Nah, manusia ini punya akal, hati, punya nafsu, dua-duanya ada. Nah, malaikat itu punya akal, punya hati, tapi tak punya nafsu. Nah, dia kebalikannya binatang kalau malaikat. Nah, kalau kita mengutamakan nafsu syahwat kita, maka kita akan sama dengan binatang, bahkan lebih besar dari binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
punya hati tapi tak pernah memahami, tak ada pemahaman terhadap agama. Walau a'yun yusiruna biha, punya mata tapi tak pernah tahu tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan, tak pernah melihat yang baik-baik, melihat yang buruk-buruk aja. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tak pernah mendengar ayat-ayat Allah, tak pernah mendengar kebaikan-kebaikan. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan kata Allah, balhum, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Binatang kalau mati sudah selesai, tapi kalau kita mati masih diminta bertanggung jawab, dibangkitkan dari alam kubur. Ya, setelah kita meninggal semuanya dikuburkan. Allah muliakan kita ini dengan dikuburkan manusia itu. Ya. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kita dimatikan, kita dikuburkan. Itu dimuliakannya manusia itu. Bahkan Nabi Isa pun nanti akan turun karena mau dikubumikan di bumi, mau dikuburkan di bumi. Nah, kemudian nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, baru diaudit sama Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Dahsyat, ya. Disebutkan di dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Nah, kita sekarang sudah berada di tanda-tanda kecil yang hampir tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu ada 10. Nah, mulai dari keluarnya, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj keluar juga dari bentengnya kokoh itu. Baru sampai bola api yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar dari arah Yaman. Tapi padang mahsyar di dunia, padang mahsyar di dunia itu di Syam yang bergejolak sekarang itu. Syam itu ada Palestina, ada Lebanon sekarang, ada Jordan, ada Suriah. 4 negara. Israel tak diakui. Yang mengakui Israel ini cuma 10 negara. 100 berapa puluh negara, 56 ya. Nah, di PBB itu sudah mengakui Palestina. Karena memang dari Palestina itu dari dulu, sejak tahun 1948 itu dicaplok tanahnya oleh Israel, ya. Dibantu oleh itu yang perjanjian Balfour itu ya. Ya. Itu dirampas tanahnya, rumah-rumahnya dirampas, diusir. Sekarang tahu tak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saudara-saudara kita di Palestina itu hanya menempati 22%. 22% yang tanah Palestina itu kesemuanya hanya 22% saja. Artinya sisanya berapa persen itu? 78% Israel yang menguasai tanah Palestina. Padahal itu tanah tumpah darahnya. Tanah tumpah darahnya. Penjajah Israel laknatullah alaih. Ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita sebentar lagi yang ada di Palestina merdeka insyaallah. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ramai-ramai nanti tanggal 17, 18, 19 itu ada acara Batam bersama Palestina di Engku Putri. Nah, 17, 18, 19. Tapi 19 yang puncaknya itu di Engku Putri, karena ada dimulai dari sholat subuh sampai zuhur nanti insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi tadi. Ini sampai jam berapa nih? Sebentar lagi ya. Udah masuk, Ustaz? Ya? 54. Oh ya. Ya, 9 menit lagi. Balik lagi tadi.
bagaimana caranya supaya kita bisa membeli tiket direct langsung ke surga? Kita mau masuk surga sama Nabi Muhammad SAW dan kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ingin mengharapkan yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah. Itu kuncinya juga, beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan itu kuncinya juga. Jangan sekali-kali kita melakukan syirik. Ya. Ilmu sudah kita dapatkan, belajar terus, tak ada kata henti untuk belajar tentang agama Islam ini. Ya. Karena ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau mau dijadikan semua pohon-pohon yang ada di muka bumi ini menjadi penanya, dan laut yang luas ini, ya, dari Batam Center itu bisa tembus pergi ke Amerika. Itu laut, ya kan? Tak ada laut yang mati, itu hanya sedikit saja tuh laut mati dekat Jordan sama Palestina sana. Ya. Kalau mau dijadikan tinta, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditulis itu. Begitu luasnya ilmu, kita belajar terus sampai tua, sampai mati. Ya. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya tak ada kata henti untuk menuntut ilmu. Oke, dah selesai. Ya, insya Allah kita konsisten dengan itu. Nah, kemudian kalau sudah punya ilmu, maka kita harus beramal. Nah, amal soleh itulah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kunci untuk kita bertemu dengan Allah di surga nanti. Kalau kita tidak beramal saleh, maka tidak akan dapatkan juga. Karena orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, walaupun dia dapat pahala pertama. Nah, ini untungnya juga orang menuntut ilmu. Ya, kalau ditanya mana lebih baik orang yang berilmu sama orang yang beramal, maka jawabannya orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu, dia sudah menuntut ilmu, dia dapat pahala pertama. Tapi kalau orang yang beramal tapi tak punya ilmu, dia tidak menuntut ilmu, dia mengamalkan langsung. Bisa jadi amalnya salah karena tak ada ilmu yang dia miliki, maka tak dapat pahala, dosa bahkan. Maka lebih baik orang berilmu daripada beramal. Tapi lebih baik lagi adalah orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Makanya kata peribahasa bahasa Arab, al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon, rindang dia tapi tak ada buah. Kalau orang semuanya kan mau mengambil manfaat itu kan dari buah itu, dari buahnya. Tapi mungkin adalah sedikit manfaatnya hanya untuk berteduh saja. Tapi kadang-kadang kalau ada angin kencang bisa juga roboh, bahaya, bisa memudaratkan. Nah, tapi kalau dia ada buah, itulah orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang mendapatkan manfaat dari itu. Nah, amal soleh itu harus didasari dengan ilmu dan kuncinya tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kita tidak menanamkan akidah pertama sekali. Kalau salah akidah kita, terpelesong akidah kita, berarti semuanya tak akan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kuncinya. Akidah yang paling benar adalah jangan sekali-kali berbuat syirik. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ajaran bukan hanya ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajaran nabi-nabi sebelumnya. Makanya Nabi Ibrahim itu muslim, hanifan muslimah. Nabi setelahnya Nabi Musa pun muslim, Nabi Isa pun muslim, karena yang diajarkan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran-ajaran tauhid sebelumnya. Beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kuncinya. Bertobat kalau sudah
di atas 40 tahun ini jangan sampai tak bertaubat. Ya. Nabi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dia minta ampun kepada Allah, dia bertobat setiap hari minimal itu 70 kali. Disebutkan di dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini astaghfiru fil yaumi sab'ina marrah. Ada yang mengatakan hadis lain, riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Kita setiap hari berbuat salah, tak pernah mau minta ampun, tak mau pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuncinya bertobat. Ya. Mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna, ya. Mengikuti perintah-perintah Allah ini lebih mudah daripada menjauhi larangan. Nah, itu. Sama juga amar ma'ruf lebih mudah daripada nahyu anil munkar. Nah, maka bagaimana caranya? Jangan hanya kita menjalankan perintah-perintah Allah saja, sementara larangan-larangannya tidak kita abaikan. Nah, tapi dua-duanya harus. Begitu juga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau mau jadi orang yang terbaik di dunia ini, menjadi umat yang terbaik di dunia ini, ya amar ma'ruf. Nah, Pak Polisi setiap hari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini luar biasa. Kalau Pak Polisi justru banyak nahi mungkarnya daripada amar ma'rufnya kan. Ya. Kalau ustadz-ustadz banyak amar ma'rufnya, nahi mungkarnya ini kadang-kadang lebih susah daripada amar ma'ruf. Nah, tapi bagaimana kita dua-duanya, ya, menjalankan semua perintah-perintah Allah juga, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jangan hanya mengikuti perintah saja, tapi larangan diabaikan. Nah, dua-duanya harus. Makanya itu bisa menjadi manusia yang sempurna. Dialah manusia yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang bertakwa, dimuliakan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Pas 5:54. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan lapor sama Pak Polisi. Demikian, terima kasih. Qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di penghujung-penghujung akhir hayat kita ini menjadi manusia-manusia yang istiqomah dengan amal-amal saleh. Keluarga kita, istri, anak, cucu kita juga sama menjadi hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqamah dengan amal-amal saleh sampai akhir hayat kita, sehingga ketika Allah menyuruh, memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل ولك الثناء الحسن كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا طالبا إلا نجحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن منا ومن أهلنا ومن هذه الجماعة ومن هذه القرية perumahan legenda Malaka legenda Bali ومن هذه الجزيرة باتام ومن محافظتنا كepulauan Riau ومن بلدنا إندونيسيا ومن بلدة فلسطين ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا معزرا مبينا. اللهم دمر اليهود إسرائيل. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا حي يا قيوم. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف ونجينا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.